Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito, bersama Kito Sehat. Hari ini bersama saya Viva Manca yang akan menemani pemirsa tentunya dalam 1 jam ke depan. Dengan narasumber yang telah hadir pada hari ini, kita sudah kehadiran Dr. Bella Dina. Hai dokter. Selamat pagi tentunya. Dan juga kita kehadiran Dr. Putri Santri. Halo dokter. Halo. Tentunya hari ini kita akan membahas mengenai topik pada hari ini, yaitu jenis gangguan kepribadian dan dampaknya di lingkungan sekolah. Nah, ini kan mengenai kejiwaan tentunya ya dokter ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih secara singkat, gangguan kepribadian itu seperti apa sih singkatnya, mungkin dari dokter Santri terlebih dahulu. Oke, jadi hari ini kita topiknya tentang gangguan kepribadian dan hubungannya dengan aktivitas atau lingkungan di sekolah. Jadi gangguan kepribadian itu sendiri adalah permasalahan atau salah satu jenis dari gangguan kejiwaan. Nanti ada banyak lagi tipe-tipenya. Yang pasti gangguan kejiwaan ini biasanya terjadi, gangguan kepribadian ini biasanya terjadi sejak anak-anak. Nah, oleh karena itu kita angkat temanya bagaimana sih efek atau pengaruh orang dengan gangguan kepribadian di lingkungan sekolah. Nanti apakah efeknya ada perundungan atau bullying dan lain-lain, nanti kita akan jelaskan di belakang. Baik, nah mengenai gangguan kepribadian nih dokter Bella, apakah ada perbedaan antara kepribadian dan kejiwaan ataukah hampir sama nih dokter? Oke, jadi untuk kepribadian sendiri itu dia itu sudah terbentuk sejak kita masih kecil ya. Kepribadian itu ada dua sebenarnya, ada ciri kepribadian. Jadi ciri kepribadian itu adalah kepribadian yang dimiliki sama seseorang. Nah, kapan dia dikatakan sudah menjadi gangguan kepribadian? Jika ciri tadi itu sudah bisa mengganggu orang-orang di sekitarnya atau lingkungannya, atau memang membuat suatu masalah gitu ya, entah itu masalah pekerjaannya dia atau jadi masalah di hidupnya dia jadi terganggu dengan ciri kepribadian yang dia miliki seperti itu. Jadi dia nggak produktif dalam bekerja, itu juga sudah menjadi gangguan kepribadian gitu. Nah, untuk kepribadian sendiri itu juga terbentuk dari ada beberapa faktor nanti yang akan kita jelaskan gitu. Nah, jadi memang beberapa faktor inilah yang menyebabkan gangguan kepribadian ini ya dokter ya. Baik dokter, kami persilakan untuk dapat menyampaikan nih secara lebih luas lagi nih mengenai gangguan kepribadian dan dampak di lingkungan sekolah. Iya, jadi kita akan ngebahas hari ini topiknya cukup menarik ya pemirsa, yaitu tentang gangguan kepribadian dan dampaknya di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sekitarnya. Itu juga bisa ya. Nah, kapan sih dikatakan gangguan kepribadian itu sendiri? Nah, kita harus tahu dulu ya, kepribadian itu awalnya memang sudah terbentuk dari kita kecil yang saya katakan tadi ya. Dan kepribadian itu dia dibentuk dari ada dua nih. Karena dari temperamental sendiri. Nah, dikatakan temperamental ini sendiri itu adalah dari faktor genetik ya. Jadi kepribadian kita sudah sejak kecil, tapi kita juga melihat kepribadian yang dimiliki sama orang tua kita gitu. Dan juga itu sebenarnya diturunkan gitu ya. Diturunkan dari orang tua kita itu juga bisa. Jadi emang ada faktor temperamen atau faktor genetik yang bergabung menjadi ciri suatu kepribadian seseorang gitu. Nah, terus yang kedua adalah karakter. Selain ada yang diturunkan, terus kita juga melihat dari keluarga seperti itu ya. Yang kedua itu dari lingkungan sekitar. Jadi karakter itu kita dapatkan dari lingkungan yang ada di kita. Misal kita dari kecil berinteraksi sama orang yang bagaimana gitu ya, lebih banyak menghabiskan waktu yang sama orang yang kepribadiannya bagaimana seperti itu. Makanya itu juga sudah terbentuk tuh dari lingkungan-lingkungan sekitar. Jadi ada dua, dari genetik dan juga dari lingkungan kita. Nah, kalau gangguan kepribadian sendiri definisinya adalah yang pertama kita lihat dari ICD-10-nya dulu ya, dan juga DSM-4-nya. Jadi gangguan kepribadian ini dia adalah masalah dalam kognisi. Apa itu kognisi? Itu adalah cara memahami dan berpikir tentang diri sendiri gitu. Jadi kalau sudah ada gangguan tentang
diri sendiri, kita bingung nih cara berpikir tentang diri sendiri dan cara berpikirnya orang lain gitu ya. Itu udah bisa masuk ke dalam salah satu kriteria terjadi gangguan kepribadian. Ditambah dengan adanya afek. Afek itu tuh tentang ketepatan respon emosional seseorang gitu. Dia nggak bisa kontrol nih emosi yang dia tampilkan ke orang lain seperti itu. Dan yang terakhir adalah perilaku ya. Perilaku ini sendiri adalah dari fungsi interpersonal seseorang itu, dan juga fungsi dia kerja, dan juga fungsi sosial, dan juga kontrol impuls yang masuk ke orang tersebut. Jadi kalau misalnya memang sudah ada gangguan pada cara dia berpikir tentang orang lain, cara dia menilai diri sendiri, ditambah dengan dia nggak bisa kontrol emosi, ditambah lagi dengan perubahan perilakunya seseorang ya dalam fungsi kerja, terus juga fungsi sosial menyebabkan suatu masalah, itu berarti kepribadian yang tadinya hanya ciri kepribadian itu bisa menjadi gangguan kepribadian seperti itu. Nah, pernah nggak nih pemirsa yang ada di rumah nih kayak ketemu sama orang-orang yang dia menganggap selalu membanggakan dirinya terus-menerus gitu ya. Terus juga terkesannya sombong banget orang ini gitu ya. Dia terkesan sombong, dia sering membangga-banggakan apa yang dia punya, biasanya gitu. Suka pamer gitu ya. Terus juga saat ada orang yang berbicara atau misalnya lagi cerita-cerita, terus nanti dia bilang, oh iya aku juga kayak gitu, kalau aku sih kayak gini, kalau aku kayak gitu ya. Jadi dia dari kalau akunya tapi dia lebih membanggakan dirinya. Seperti itu. Terus juga sering menceritakan kehebatan dirinya, yaitu ya pamer tadi. Banyak ya, ada ya orang yang mungkin nggak banyak tapi kita pernah bertemu sama jenis orang-orang yang suka kayak gini gitu. Nah itu juga udah menjadi suatu gangguan kepribadian sebenarnya, yang tadinya mungkin seseorang itu menganggap aku nggak sombong, nggak pamer gitu. Tapi menurut orang lain, ini kenapa dia membanggakan dirinya terus ya, kayak gitu. Ini kenapa dia pamer banget sama apa yang dia punya, kayak gitu. Nah ini juga dari gangguan kepribadian sendiri itu adalah gangguan kejiwaan ya. Dia tuh udah masuk ke kategori gangguan jiwa yang ditandai dengan adanya pikiran, sikap, perilaku yang tidak serasi gitu. Dan juga dia ini bisa dalam jangka waktu yang lama. Oh iya, kata kunci juga dalam jangka waktu yang lama. Karena kalau misalnya baru sebentar belum dikatakan gangguan kejiwaan gitu ya. Dan memang kan tadi kepribadian itu sendiri kan dia udah ada dari kecil nih. Mungkin saat dia udah di dunia kerja, di dunia interaksinya lebih banyak sama orang dan orang itu merasa terganggu, nah barulah ternyata itu sebenarnya jadi suatu gangguan seperti itu ya. Intinya dia merugikan orang lain bisa atau mengganggu lingkungan sekitarnya. Benar, Sofi. Nah dokter, mungkin dari hal ini juga banyak sekali nih kita di lingkungan tuh kayak menyangka gitu ya, karena kita tidak tahu nih apa yang sedang terjadi, tapi kita menyangkanya bahwa mungkin itu ada faktor dari masa lalunya. Nah atau mungkin itu bisa masuk juga ke lingkungan ya dok ya. Itu seberapa besar sih mungkin pengaruh dari lingkungan untuk menjadikan pribadi kita? Tapi nanti dulu akan dijawab setelah jeda vario berikut ini, tetap di Dokter Kita.